Apa rumusnya itu? Nah, ini di buku ini. Rumusnya itu adalah istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali rekan-rekan DAD Channel. Mari untuk saling berbagi informasi, motivasi, dan inspirasi. Rekan-rekan DAD Channel, nih di tangan DAD Channel ada buku bagus ya, dari seorang sosok yang sangat menginspirasi ya, terutama kalangan affiliate TikTok. Siapa dia? Kang Aditya Pratama Givari. Nih bukunya adalah Istiqomah Framework ya. Terus terang DAD Channel juga sangat terinspirasi ya oleh beliau. Bahkan sempat juga DAD Channel mengikuti kegiatan di masjid affiliate, yaitu masjid yang didirikan oleh beliau dan rekan-rekannya ya, di mana ada sebuah kegiatan namanya MMC, Malam Minggu Cuan atau Malam Mabit Cuan, di mana kegiatannya itu adalah sebuah edukasi TikTok affiliate. Jadi sekarang lagi rame juga ya jualan online melalui TikTok, yang salah satunya ada peluang di TikTok affiliate. Nah, beliau menulis sebuah buku bagus ya, silakan kalau mau dibeli silakan, ada di online ya. Cara hidup mudah, kaya dan bahagia mencapai impian. Keren nih ya. DAD Channel udah lama nih beli buku ini, mungkin sekitar 3 bulan ya. Di sini disebutkan di usia yang 28 tahun ini, ketika beliau menulis buku ini ya, alhamdulillah saya mendapatkan uang 78 miliar dari internet. Masya Allah ya, keren ya. Jika ditambah dari usaha masjid sudah 7 miliar. Berarti totalnya 85 miliar ya. Masjidnya juga namanya masjid affiliate ya. Kalau nggak salah waktu itu masjidnya itu jualan perabot rumah tangga ya. Keren nih ya. Ini omset ya, atau GMP bukan profit. Nah, buku ini adalah hasil akumulasi pengalaman saya, kata Kang Adit ya, merintis bisnis dari nol sejak 2012 sampai dengan sekarang. Beliau juga sampai akhirnya ketemu dengan bisnis ini ya, yaitu PT Cerebrum yang bergerak di bimbel online dengan siswanya 3 jutaan. Waduh, Masya Allah ya. 4 bisnis yang gagal. Oh, ternyata beliau juga sempat melakukan bisnis dan gagal apa aja nih. Di sini disebutkan ternak lele, pabrik tahu, supir Grab, jual beli HP online. Nah, ternyata bisnis itu gagal. Bahkan di acara MMC di Masjid Affiliate itu beliau mengatakan saking semangatnya dia menjadi supir Grab, ada penumpang yang kemana gitu jaraknya jauh, tapi tidak terpikir juga nanti baliknya akan kosong, tapi dia tarik aja penumpang itu, gitu ya, akhirnya rugi ya. Jadi dari sisi semangatnya, Masya Allah ya. Pernah juga mengalami sales stagnan selama 3 tahun, tetapi alhamdulillah bisa kembali naik lagi setiap tahun 2 kali lipat pada tahun 2022-2024. Nah, di dalam buku ini menjelaskan tentang apa saja hal-hal yang bisa membuat beliau sukses. Terus yang kedua, pembelajaran dari berbagai kegagalan yang sempat beliau alami tadi, yang tidak boleh dilakukan oleh teman-teman, yaitu oleh kita-kita semua ya. Keren. Nah, salah satu yang beliau sarankan itu adalah kita harus membuat dream book ya, buku impian, termasuk ke anak-anak kita nih, apalagi yang masih kecil ya. Beliau juga menulis banyak keinginan di dream booknya itu. Sejak SMA ingin kuliah di ITB dan alhamdulillah tercapai meskipun di S2-nya ya, karena waktu S1 kata beliau itu nggak lulus. Pernah berfoto di pinggir mobil Alfa dia milik orang lain karena pingin memiliki mobil itu. Sekarang tercapai. Terus 2020 masih ngontrak, menggambar, ingin punya kantor 3 lantai. Beliau gambar kantornya. Sekarang 2024 selesai ya. Terus beliau juga lagi menggambar sebuah gedung
Bagus ya. Gedung tinggi ini 2024, targetnya 2026 selesai. Nah, terus ingin masjid makmur. Alhamdulillah, saat ini masjid affiliate ramai dikunjungi dari masyarakat se-Indonesia dari berbagai pulau. Betul sekali ya. Masjidnya itu masih sederhana ya. Bahkan masih selasarnya itu masih panggung juga ya, sama dibangun oleh baja ringan. Kalau masjid utamanya itu sekitar ukuran 7x7 lah kalau nggak salah. Tapi Masya Allah ya, makmur ya, dengan kegiatan-kegiatan, ada pendidikan juga karena ada yayasan ya. Termasuk yang viral itu affiliate TikToknya ya. Namanya itu Masjid Al-Kahfi Bunut. Masjid Bunut Al-Kahfi gitu ya. Tapi lebih pemilihannya dengan masjid affiliate karena memang ada kegiatan affiliate TikTok ya. Nah, beliau punya tip nih agar pengalaman beliau itu bisa direalisasikan oleh kita-kita juga. Apa rumusnya itu? Nah, ini di buku ini. Rumusnya itu adalah istiqomah. Jadi istiqomah itu adalah sebuah singkatan ya dari rumus yang beliau berikan. I-nya apa? I-nya istighfar gitu ya. Itu mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaih. Ya, karena manusia itu tempat salah dan lupa ya. Kesalahan itu beliau analogikan seperti kaca mobil yang banyak kotoran sehingga kita mengemudikan mobilnya itu tidak tentu arah karena jarak pandangnya terhalang ya. Nah, istighfar itu seperti wiper ya. Wiper yang membersihkan kaca mobil dari noda atau ketika turun hujan dari air sehingga jarak pandang atau pandangan kita sebagai pengemudinya masih tetap jelas sehingga bisa membawa mobil sesuai ke tempat tujuan. Seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah S ya, stop dosa. Nah, setelah kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah atas segala dosa, jangan berbuat dosa lagi gitu. Berarti ini namanya taubat kan. Salah satu ciri orang yang bertobat itu tidak mengulangi kembali. Bayangkan kalau dosa kita memiliki bau, kira-kira gimana? Semua orang akan tahu ya, kita banyak dosa. Kalau memang dosa itu tercium bau oleh orang lain. Tentunya kita nggak mau kan? Nggak mau, apalagi kalau baunya terus bertambah. Artinya meskipun tidak berbau dihirup oleh orang-orang sekitar kita, ya tetap dosa itu adalah sebuah hal yang buruk ya. Jangan diulangi lagi. Jangan meremehkan dosa-dosa kecil, betul ya. Yang membuat dosa kecil bisa menjadi besar, 1. Dilakukan terus-menerus, 2. Dianggap remeh, 3. Bangga melakukannya, 4. Terbuai dengan tidak adanya orang yang tahu. Wah, gak ada yang tahu nih, lakuin lagi ya. 5. Menceritakannya kepada orang lain. Wah, berarti kalau menceritakan kepada orang lain, udah enak-enak, aib kita ditutup oleh Allah, malah kita ceritain kepada orang lain. Ini seolah-olah kita bangga dengan perbuatan itu. Nah, yang keenam, dilakukan oleh orang alim yang menjadi panutan. Wah, ini bahaya sekali ya. Ada peribahasa, guru kencing berdiri, murid akan kencing berlari-lari. Orang yang sudah menjadi public figure sangat berbahaya sekali jika melakukan sebuah kesalahan karena efeknya akan lebih luas dan lebih cepat lagi. Oke, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang hamba benar-benar terhalang rizki karena dosa yang dilakukan. Jadi jangan sampai meremehkan dosa ya. Dosa itu seperti kita ingin menuangkan air ke gelas sementara gelasnya masih ditutup. Coba bayangin, bakal masuk gak? Ya, jadi dosa itu seperti penutup. Rezeki itu akan terhalang oleh dosa. Air itu akan terhalang masuk ke dalam gelas karena gelasnya masih ditutup. Nah, seperti itu analogi dosa itu seperti penutup gelas. Boleh jadi sebab musibah karena dosa. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, sesungguhnya dahulu jika ada seseorang tertusuk duri, dia mengatakan, sungguh aku benar-benar mengetahui bahwa engkau duri adalah akibat dosa dan Robku Azza wa Jalla tidak menzalimiku. Nah, seperti itu, tidak menyalahkan orang lain. Ketika mendapat musibah itu langsung muhasabah dosa apa yang pernah dilakukan. Nah, jadi intinya berdosa, istighfar ya,
stop, jangan melakukan lagi, lakukan taubat nasuha ya. Apa pengertian taubat nasuha itu? Yaitu tobat yang jujur dan terkumpul padanya 3 perkara. Nih ya. 1. Meninggalkan dosa. 2. Menyesali perbuatan dosa yang telah dilakukan. Dan bertekad untuk tidak akan kembali mengulanginya lagi untuk selama-lamanya. Ini sebagaimana yang diutarakan oleh Syekh Hafiz Al-Hakami rahimahullah. Gimana cara taubat nasuhannya? Begini nih ya. 1. Berhenti meninggalkan dosa saat itu juga. Jangan dinanti-nanti. Karena usia kita nggak tahu ya. Usia kita nggak tahu sampai kapan. 2. Menyesali perbuatannya. Yang ketiga, bertekad tak akan mengulangi selama-lamanya. Yang keempat, jika berhubungan dengan hak orang lain, maka harus diselesaikan. Ya, pernah mengambil barang orang lain, dikembalikan. Ya, dikembalikan. Tidak cukup dengan memohon ampun kepada Allah, tapi harus diselesaikan. Jadi, stop dosa ya. S-nya sadari dan sesali dosa. T, tinggalkan dosa dengan cepat. O, obati dengan tobat dan istighfar. P, perbaiki diri dan amal. Nah, jadi kita sudah memahami dan mengamalkan dari istiqomah ini 2 huruf ya, I dan S. I-nya itu adalah istighfar, seperti kaca mobil yang kotor dihapus, istighfar, memohon ampun jika ada hak orang lain, selesaikan dengan orang tersebut. Yang kedua, S, stop, jangan sampai kaca mobil tadi dikotori lagi. Oke ya, bagus sekali ya rekan-rekan buku ini ya. Oke rekan-rekan, nanti di video berikutnya kita lanjutkan lagi ya. Untuk video yang sekarang kita cukup saja sampai di sini. Jika video ini bermanfaat, silakan like, komen, subscribe. Silakan kalau ada hal-hal yang ingin diutarakan, silakan di kolom komentar ya. Terima kasih rekan-rekan, jaga diri baik-baik. Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.